你们，叛徒！连自己姓什么都忘了，畜生！叛徒！ Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari Purple Reaper. Setelah di episode sebelumnya, Ji Chuan dilanda kesedihan karena kalah dalam peperangan dan banyak prajurit yang gugur, sehingga mengurangi kekuatan tempur keluarga. Dan Timur Jauh yang telah kembali jatuh ke tangan pasukan suku iblis. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kamp pasukan suku iblis yang dijaga dengan ketat oleh beberapa prajurit. Sementara itu di kejauhan terlihat Ji Chuan Xiu yang sedang mengamati kamp dengan tatapan yang santai. Di sisi lain, Kaisar Dewa Iblis terlihat santai setelah memenangkan peperangan. Tak lama kemudian datang Kardan yang menemui ayahnya. Kardan juga langsung berlutut di hadapan Kaisar Dewa Iblis. Mendapati hal itu, Kaisar Dewa Iblis terlihat santai dan mengatakan kalau semua bukan salah Kardan, karena dia telah ditawan oleh ras manusia. Di hadapan ayahnya, Kardan hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak bisa berbicara banyak tentang apa yang terjadi saat dia ditawan. Melihat itu, Kaisar Dewa Iblis mengingatkan Kardan kalau dia adalah Tuan Putri ras iblis, sehingga tidak pantas jika dia menyalahkan diri sendiri. Mendengar itu, Kardan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baru selesai berbicara, Yulin datang dan melapor kepada Kaisar Dewa Iblis. Sebelum itu, dia menghampiri Kardan terlebih dahulu untuk menyapanya. Setelah dia kembali dari penyanderaan, terlihat dari tatapannya kalau Yulin juga menyukai Kardan. Kemudian Yulin melaporkan kalau ada seorang perwira Ji Chuan yang telah menyerahkan diri dan merupakan seorang wakil komandan yang bernama Ji Chuan Xiu. Mendengar marga Ji Chuan, Kaisar Dewa Iblis pun terlihat kaget. Zichuan Xiu. Oh, 他姓Zichuan. Setelah itu, Ji Chuan Xiu diinterogasi oleh Yulin untuk mengetahui niat aslinya bergabung dengan pasukan suku iblis. Menanggapi pertanyaan dari Yulin, Ji Chuan Xiu terlihat tenang dan mengatakan kalau dia ingin jabatan yang lebih tinggi. Ji Chuan Xiu juga memperkirakan kalau Ji Chuan akan hancur dalam waktu 3 tahun. Belum yakin dengan jawaban Ji Chuan Xiu, Yulin kembali bertanya mengapa dia tidak menyerah saat berada di kota Pai. Mendengar itu, Ji Chuan Xiu beralasan kalau dia hanya ingin membalas budi kepada Sterling yang telah menyelamatkan hidupnya dahulu. Pada saat itu, Ji Chuan Xiu juga meyakinkan Yulin dengan mengatakan kalau mereka bertemu lagi pasti akan menjadi musuh yang siap untuk berperang. 日后如果战场上见面，斯特林就是我的敌人。 Setelah selesai menanyakan beberapa pertanyaan, Yulin memerintahkan penjaga untuk mengantarkan Ji Chuan Xiu agar beristirahat. Saat Ji Chuan Xiu keluar dari ruangan Yulin, Kalan yang dari tadi bersembunyi di sebelah ruangan Yulin pun keluar, yang kemudian Yulin mengemukakan pendapatnya, yang mana dia selalu merasa kalau Ji Chuan Xiu bukanlah seorang pengkhianat Ji Chuan. Akan tetapi Kalan akan membiarkan Ji Chuan Xiu tetap hidup karena pendapat dari Kaisar Dewa Iblis. Dia juga berencana untuk membiarkan Kadun merekrut Ji Chuan Xiu
agar Kadun semakin buruk di mata Kaisar Dewa Iblis jika suatu saat nanti Ji Chuan Xiu menunjukkan niat aslinya untuk bergabung dengan pasukan suku iblis. Setelah itu, Kaisar Dewa Iblis dengan Kalan dan Kadun akan memulai rapat untuk menentukan nasib dari Ji Chuan Xiu. Saat Kalan mengucapkan kata Ji Chuan Xiu, penasihat kerajaan suku iblis terperangat karena nama itu. Kemudian dia menjelaskan kalau nama asli dari Ji Chuan Xiu adalah Lin He, yang mana dia telah diadopsi oleh Ji Chuan Yuanxing. Heisa juga menjelaskan kalau Ji Chuan Xiu pernah menghancurkan pasukan Lui Feng hanya dengan 800 pasukan kavaleri, seperti yang diharapkan oleh Kalan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Heisa, Kadun pun menjadi bersemangat karena mengetahui kalau Ji Chuan Xiu itu berbakat. Kadun juga mengatakan kalau dia bersedia untuk menerima Ji Chuan Xiu di pasukannya. 父皇，我愿将此人收入麾下。 Setelah mendengar penjelasan dari Heisa dan Kadun yang menginginkan Ji Chuan Xiu, Kaisar Dewa Iblis menjelaskan tentang kendala suku iblis untuk menaklukkan ras manusia, yang mana kehendak ras manusia yang bersatu untuk melawan mereka telah membuat suku iblisnya tidak bisa menaklukkan ras manusia. Dengan itu, Kaisar Dewa Iblis berencana untuk memanfaatkan Ji Chuan Xiu untuk memecah belah ras manusia. Di sisi lain, Ji Chuan Xiu sedang diuji oleh Kaisar Dewa Iblis dengan menekannya menggunakan kekuatan internal. Terlihat kalau Ji Chuan Xiu berkeringat dingin setelah menghadapi tekanan dari Kaisar Dewa Iblis. Melihat Ji Chuan Xiu yang bisa menahan tekanan darinya, Kaisar Dewa Iblis kemudian menjelaskan kalau Ji Chuan Xiu adalah orang kedua yang bisa menahan tekanan kekuatannya setelah Dilin Sang Asura Darah. Setelah melihat kecerdasan dan kemampuan dari Ji Chuan Xiu di hadapannya, Kaisar Dewa Iblis kemudian memberikan gelar Merkuisi Wandong kepada Ji Chuan Xiu. Kaisar Dewa Iblis juga memperkirakan kalau prestasi Ji Chuan Xiu akan melampaui Dilin. Dengan itu, Ji Chuan Xiu pun langsung berlutut kepada Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis juga langsung menepuk bahu Ji Chuan Xiu dan menginginkan Ji Chuan Xiu untuk mengajak para tawanan perang agar bergabung dengan suku iblis. Sama seperti Dilin sebelumnya, setelah Kaisar Dewa Iblis meninggalkannya, Ji Chuan Xiu pun memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Keesokan harinya terlihat para tawanan perang yang dijaga dengan ketat oleh prajurit suku iblis. Beberapa saat kemudian datang Ji Chuan Xiu yang langsung naik ke atas mimbar dan berpidato untuk mengajak para tawanan perang agar bergabung dengan dirinya. Akan tetapi kesetiaan tawanan perang itu tidak berubah dan langsung mengutuk Ji Chuan Xiu sebagai pengkhianat keluarga, sampai dilempari sepatu oleh salah satu prajurit. Bahkan Ji Chuan Xiu juga dipukuli oleh semua tawanan perang yang ada di sana. Untungnya dia diselamatkan oleh Yulin yang mengawasi kejadian itu. Setelah dipukuli oleh tawanan perang, Ji Chuan Xiu pun berjalan bersama Yulin yang dari tadi mengawasinya dari jauh. Melihat baju Ji Chuan Xiu yang kotor, Yulin pun menawarkan bajunya untuk dipakai oleh Ji Chuan Xiu. Melihat Ji Chuan Xiu sekarang, Yulin juga menghela nafas
dan mengatakan kalau bukan karena perbedaan warna bola mata, dia akan menganggap Jichuan Xiu sebagai ras dewanya. Perjuangan dari Jichuan Xiu ini dari dulu sampai sekarang memang berat ya sob. Mulai dari kehilangan ibunya, sampai dia yang harus berpura-pura sebagai pengkhianat agar bisa mendapatkan kembali Timur Jauh. 否则我真的以为你本来就是我们神族之人了。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan pastinya hanya channel ini ya sob. Nah, segitu dulu alur cerita per episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.